jelaskan tadi, dimulai dari pendahuluan, latar belakang masalah, masalah apa yang diangkat, ada permasalahan apa, fakta apa yang disampaikan di situ. Kemudian dari pendahuluan yang isinya latar belakang masalah tadi sudah kita ceritakan, kemudian metode yang dilakukan ya untuk memecahkan masalah tadi apa, metode yang dilakukan penulis atau peneliti tadi apa gitu ya. Kemudian barulah hasilnya apa, menyampaikan hasilnya, terus dibahas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, teori-teori yang ada, dan juga di sana harus menuliskan gagasan, pendapat, kesimpulan penelitian, muncul saran. Nah, itu kaidah-kaidah ilmiah. Jadi menulis ilmiah memang ya urutan ilmiahnya, nggak bisa tiba-tiba kita tuliskan hasil karyanya, hasil penelitiannya, nggak bisa. Jadi ada kaidah-kaidahnya, masalahnya apa, teori awalnya bagaimana, terus metode yang kita pakai untuk memecahkan itu bagaimana, barulah hasilnya, terus kita bahas kesimpulannya bagaimana, gitu. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terima kasih Ibu Khairunisa yang sudah memaparkan pertanyaan dari salah satu mahasiswa. Baik, berikutnya Khairi, saya izin bacanya. Untuk karya ilmiah yang didaftarkan ke nasional dan ternyata ditolak. Waduh, memang ditolak itu menyakitkan memang. Ya, Oke. ditolak pacar ya, Apakah menyakitkan. iya, betul. Apakah berpengaruh terhadap karya ilmiah yang sudah diterima di kampus? Oke, saya akan persilakan kepada Ibu Khairunisa untuk menjawab. Ya, terima kasih kepada Mas Amirul Khairi atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Taufik ya. Apakah karya ilmiah yang sudah kita daftarkan ke tingkat nasional ternyata ditolak? Mengunggah hasil karyanya, bisa skripsi ataupun artikel ilmiah berbentuk jurnal ke laman perguruan tinggi. Tetapi apabila adik-adik berhasil mempublikasikan karyanya di jurnal nasional, maka harus diunggah ke portal milik Kemenristek, milik kementerian ya. Di sini ada portal Garuda gitu ya. Sekarang Kemendikbud ya. Begitu. Jadi memang belum ada ketentuan sih, tetapi dihimbau sebaiknya hasil penelitian ya dipublish, kan sayang ya. Tadi kita bilang kalau tidak dipublish mana kita tahu hasil penelitian itu ya ada ilmu baru atau tidak. Nah, kalau ditolak, kalau saya pilih publish Bu, karena nggak wajib saya pilih publish terus ditolak. Apakah berpengaruh ke kampus? Tentu saja tidak, karena kampus belum mewajibkan. Beda lagi ketika nanti mungkin kita tidak tahu ya, seiring perkembangan pengetahuan nanti untuk meningkatkan minat publikasi karya ilmiah di tingkat perguruan tinggi, misalnya kalau lulusan sarjana diploma wajib minimal jurnal nasional yang peringkat 5 tadi misalnya ya, yang ini dulu, atau yang tidak terakreditasi tapi harus publish wajib. Nah, tentu saja berpengaruh. Kalau ditolak ya harus cari lagi yang lain sampai diterima. Tapi karena belum ada aturan itu, tidak berpengaruh terhadap yang di kampus seperti itu. Tetapi kita menghimbau tetap kalau sebaiknya dipublikasikan, mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa atas jawabannya. Karena sudah jelas ya tadi disampaikan Bu Nisa tadi. Berhubung waktunya sudah habis Ibu Nisa, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Nisa yang telah memberikan materi yang sangat menarik sekali dan antusias sekali dari mahasiswanya untuk bertanya. Nanti ditunggu informasi dari panitianya. Terima kasih Bu Nisa atas strategi publikasi di jurnal nasional dan bagaimana hasil artikel dengan layak publikasi. Sukses selalu Bu Nisa, sehat selalu. Terima kasih. Sudah ya? Di kamera itu ya. Oke. Oke, baik, luar biasa sekali ketiga materi yang telah disajikan oleh pemateri kita pada hari ini. Yang pertama dibuka oleh penelitian inovatif, dilanjutkan dengan motivasi menulis karya tulis, dan yang terakhir ini adalah strategi publikasi di jurnal nasional. Sangat berurutan, sangat menarik, dan tentunya sangat bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya bagi para mahasiswa ingin menulis tugas akhir atau artikel atau jurnal dan sebagainya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan beberapa sponsor, yaitu adalah Ubisa, platform belajar online Indonesia. Anda mungkin bisa mencari tahu dengan
mengklik www.ubisa.com. Di situ banyak sekali tampilan-tampilan menarik, platform menarik dari fasilitas yang dimiliki oleh Ubisa. Setelah itu ada PT Bumi Aksara, merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini umumnya bergerak di bidang penerbitan, seperti menerbit buku-buku untuk SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dan tadi kita juga sudah menyaksikan dari BKKBN, Badan Kependudukan dan Kewarganegaraan Nasional, yang disajikan langsung oleh Ibu Sri Hapsari SPS, GZM Gizi, dan juga ada sponsor yang tidak kalah menarik, itu adalah Ayam Geprek. Baik, itu tadi serangkaian ketiga materi yang tentu kita saksikan bersama-sama mulai dari pagi sampai dengan pukul 14.00. Selanjutnya masih ada materi yang tidak kalah menariknya yang nantinya akan diisi oleh kelima subdepartemen, di antaranya adalah keperawatan, gizi, rekam medis, radio diagnostik, dan radioterapi. Dan bagi para mahasiswa yang sudah bertanya nantinya akan diinformasikan kembali oleh panitia mengenai door prize, teknik pengambilannya seperti apa dan sebagainya. Baik, saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk materi berikutnya, yaitu adalah motivasi melakukan penelitian bersama dosen sesuai dengan roadmap penelitian subdepartemen. Nanti akan ada 5 subdepartemen ya yang nantinya akan memberikan presentasinya kepada mahasiswa. Di antaranya seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, sambil menunggu, saya konfirmasi terlebih dahulu. Oke, apakah dari tim pemateri sudah siap? Yang pertama adalah dari Bu Alif. Sudah siap untuk pemateri, Pak Taufik? Oke, baik, sudah siap ya. Oke, baik. Ini dia diawali oleh Bu Alif, yaitu adalah penelitian tugas akhir sesuai peta penelitian kebidanan. Kepada Ibu Alivia Chandra Puryastudi, SKPDMKes, kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Taufik selaku pembawa acara pelatihan penulisan tugas akhir pada siang hari ini. Saya ucapkan sekali lagi kepada mahasiswa tingkat akhir ya, selamat karena sudah bahwa tugas akhir ini sama seperti tiket kalian untuk keluar gitu ya, tiket kalian untuk kelulusan seperti itu. Nah, untuk di materi yang ada dari beberapa subdepartemen, tapi silahkan dari subdepartemen yang berbeda, mungkin seperti saya akan menyampaikan untuk roadmap penelitian di kebidanan, sedangkan mahasiswa dari subdepartemen yang lain bisa sambil roadmapnya dari prodi kebidanan juga. Oke, di sini saya selaku dosen pemegang penelitian dan pengabdian masyarakat di subdepartemen D3 kebidanan. Nah, kalau kita melihat dari arti penelitian, apa sih penelitian itu? Penelitian kalau kita tahu kan bahasa Inggrisnya research, di mana research terdiri dari 2 kata yaitu re dan search. Re berarti kembali, sedangkan search mencari. Nah, maka penelitian itu merupakan mempertanyakan kembali atau kita mencari kembali apa yang sudah kita ketahui kebenarannya. Misalnya, untuk adik-adik yang bidan ini ya, kalian sudah tahu bahwa fisiologi ibu hamil, ya sudah, pokoknya ibunya hamil ada trimester 1, 2, dan 3. Di setiap trimester itu ada keluhan. Nah, coba gali lagi dari pengetahuan kalian ini, bisa membantu para ibu hamil. Dari keluhan ibu hamil trimester 1 ini tadi, kalian ingin meneliti gimana caranya mengurangi keluhan pada ibu hamil trimester 1. Atau mungkin untuk mempercepat persalinan, supaya persalinan itu tidak menyakitkan bagi seorang ibu. Nah, itu fungsi dari research atau fungsi dari penelitian. Sedangkan definisi yang lain, definisi yang lebih luas dari penelitian, yaitu merupakan proses yang sistematis, logis, dan empiris. Di mana sistematis itu berarti dia berurutan, kemudian logis bisa diterima akal, dan empiris sesuai dengan kenyataan. Dan gunanya untuk mencari kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah.
dapat juga didefinisikan sebagai penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena alami yang dipadu dengan teori dan hipotesis tentang hubungan yang diduga terdapat antara fenomena itu. Nah, di sini kan berkali-kali saya sebutkan fenomena. Nah, jadi memang hal yang bisa kita ambil menjadi topik untuk penelitian itu dari fenomena, dari kejadian-kejadian sehari-hari. Misalnya adik-adik bidan, waktu kalian PKL di praktek bidan ya, di PMB, kemudian kalian menemukan kok ternyata ibu hamil kalau dia sudah mulai ibu mau bersalin kalau sudah mulai kelelahan kok diberi air teh hangat gitu ya, teh hangat si ibu yang syukur bagaimana. Nah, fenomena-fenomena seperti itu sebenarnya kalau kita mau berpikir dengan kritis itu bisa dapat ide-ide penelitiannya. Oke, kemudian kita masuk ke visi dan misi dari subdepartemen di 3 kebidanan. Di mana visi dari subdepartemen kita yaitu terwujudnya program studi kebidanan yang terkemuka dengan mengangkat potensi lokal dalam kebidanan pada tahun 2022. Nah, di sini juga sudah saya bold ya, saya beri warna yang berbeda yaitu potensi lokal. Kemudian misinya yang terkait dengan penelitian yaitu dayaan, sivitas akademika dan mitra kerja kebidanan. Nah, potensi lokal itu kira-kira apa saja? Potensi lokal itu banyak sekali hal-hal yang menurut kita itu unik gitu ya, menurut kita unik dan hanya ada di sekitar kita. Misalnya kalian yang ada di Malang. Malang itu kan terkenal dengan apel ya. Nah, apel ini kira-kira bisa diapakan ya? Ini juga bisa jadi ilmunya anak gizi ini ya. Apel ini kira-kira bisa ditemukan apa? Bisa dibikin apa ya? Kandungannya apa ya? Bisakah kira-kira kandungan dari apel ini membantu meningkatkan tenaga di ibu mau melahirkan? Atau mungkin mengembalikan tenaga ibu setelah persalinan. Nah, seperti itu kan juga bisa. Nah, potensi-potensi lokal itu bukan hanya dari produk, bisa juga dari kearifan lokal. Misalnya ada beberapa adat istiadat, entah itu dia merugikan atau mungkin malah menguntungkan bagi kesehatan ibu dan anak. Nah, itu masuk dalam potensi lokal. Dan karena tadi misi kita adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan pelayanan, ya tentu saja harapannya luaran-luaran dari penelitian kita itu bisa menjadi sumbangsih, terutama bagi bidan-bidan yang berpraktek. Atau mungkin kalian nanti begitu lulus, ingin langsung buka praktek bidan, nah ilmu yang tadi dari hasil penelitian diterapkan. Oh, nanti saya kalau mau nolong persalinan, pasien saya kasih susu kurma. Atau nanti setelah pasien ini melahirkan, saya berikan satu atau dua buah jus apel gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya tenaganya bisa kembali, supaya proses menyusuinya, laktasinya bisa lancar. Nah, kita masuk ke peta penelitian. Yang dimaksud dengan peta penelitian itu apa sih? Jadi, bagaimana penelitian kita itu supaya terarah. Jadi, kalian sendiri kan juga mungkin bingung ya. Saya mau penelitian apa ya Bu ya? Saya juga bingung, malah terlalu banyak yang saya amati, saya juga bingung memilihnya. Maka peta penelitian itu bisa untuk mengerucutkan, bisa memfokuskan. Di mana menurut peta penelitian di subdepartemen kita, ya ini berdasarkan AKI dan AKB, angka kematian ibu dan angka kematian bayi ya, di Indonesia ini masih tinggi. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ada banyak sekali, bisa karena kegawat daruratan maternal dan neonatal, bisa karena situasi gawat darurat maternal dan neonatal, atau mungkin dari adat istiadat setempat yang merugikan kesehatan maternal dan neonatal. Maka diperlukan peran aktif bidan, terutama kalian juga ya sebagai ilmuwan, sebagai mahasiswa, itu untuk meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanannya bagaimana? Ya dengan memberikan masukan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, penyebab-penyebab yang tadi saya sebutkan itu termasuk dalam beberapa potensi lokal yang kita temukan di sekitar kita. Nah, jadi penanganannya bagaimana? Yang pertama bisa dengan memanfaatkan produk lokal, bisa dengan memanfaatkan situasi ataupun adat istiadat setempat yang memang menguntungkan dari kesehatan ibu dan anak. Oke, mungkin dari paparan saya tadi sudah mulai mengerucut gitu ya. Oh, berarti untuk mengatasi AKI dan AKB diperlukan mungkin sudah mulai tercermin gitu ya, sudah kepikiran, oh pengennya ini topiknya.
Nah, di sini saya memberikan contoh beberapa topik penelitian yang contohnya yaitu pelayanan kebidanan dalam situasi bencana. Nah, ini pun bisa dipilah-pilah lagi untuk judul penelitiannya. Yang pertama, misalnya gambaran antenatal care selama masa pandemi COVID misalnya di BPM mana, atau mungkin waktu kalian pulang pada saat di daerah kalian, seperti itu. Atau mungkin judul yang kedua, perilaku ibu hamil terhadap kondisi pandemi. Nah, seperti yang kita tahu kan, kemarin sempat bidan-bidan praktek pun mereka membatasi layanan kebidanan. Padahal secara nyata, selama pandemi ini ternyata angka kehamilan itu meningkat. Bukan begitu kan ya? Karena sepasang baik itu wanita maupun suaminya itu berada di meningkat. Nah, gimana perilaku ibu hamilnya? Apakah ibu hamilnya bisa menerima kehamilannya? Karena kan sebenarnya mungkin sudah punya anak 2, sudah punya anak 3 gitu ya. Karena di rumah terus ketemu sama suaminya, apakah ibunya bisa menerima? Nah, seperti itu bisa kalian angkat sebagai judul penelitian. Atau contoh berikutnya, pengaruh pemberian hipnoterapi untuk mengurangi kecemasan pada ibu hamil karena pandemi COVID-19. Nah, ini juga bisa. Kalian yang belajar hipnoterapi, yang belajar hypnobirthing, bisa menerapkannya dan digunakan untuk penelitian itu juga bisa. Atau mungkin pengaruh pijat bayi yang dilakukan oleh orang tua untuk mengurangi batuk dan pilek pada bayi sebagai upaya pengurangan interaksi dengan tenaga kesehatan. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya, di beberapa layanan tenaga kesehatan, misalnya di puskesmas, di bidang praktek swasta, itu kan membatasi layanannya. Dan orang tua itu biasanya begitu anaknya batuk atau begitu anaknya flu itu kan sudah bingung. Duh, jangan-jangan anakku kenapa-kenapa. Tapi kalau dibawa periksa ke puskesmas, nanti malah ketularan seperti ini. Nah, itu sudah ada kecemasan-kecemasan seperti itu pada orang tua. Gimana kalau cara mengurangi batuk pileknya tidak dengan obat, tapi misalnya dengan melakukan pijat bayi. Nah, praktek-praktek seperti ini, tindakan-tindakan seperti ini itu bisa kalian angkat menjadi judul penelitian dan hasilnya bisa menjadi sumbangsi untuk praktek kebidanan. Memang kalau dilihat ya, kalau kalian membayangkan, aduh kok sulit banget sih judulnya, kalau mau cari judul kok susah banget gitu ya. Nah, semua itu akan terasa lebih mudah jika kalian melibatkan dosen. Baik itu nanti kan memang tetap akan seperti itu, tapi ajaklah dosen itu untuk meneliti bersama, entah menjadikan dosen itu sebagai peneliti kedua, peneliti ketiga, atau mungkin kalian meneruskan penelitian dari dosen-dosen yang sudah ada. Tahunya dari mana Bu penelitian dosen yang sudah ada? Bisa cari di jurnal yang ada di LPPM, bisa kalian cari di Google dengan memasukkan kata kunci nama penulis. Jadi nama dosen yang memang kalian search aja di Google. Biasanya muncul artikel-artikel beliau. Kalau memang artikel beliau kalian berminat dan kalian punya, oh saya pengen deh nerusin penelitiannya ibu ini, atau mungkin wah penelitian ibu ini itu kurang gini gitu ya, kurang ditambahkan ini. Nah, boleh kalian mau meneruskan penelitian dosen itu boleh. Oke. Dan di akhir kata, saya memang tidak ingin berpanjang lebar lagi ya. Saya mengucapkan selamat dan sukses dalam menjalankan tugas akhir untuk semua mahasiswa tingkat akhir di Stikes Widya Cipta Husada. Baik, sekian materi dari Subdepartemen Kebidanan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Taufik selaku pembawa acara. Baik, terima kasih Ibu Alifia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah diberikan berdasarkan request dari panitia. Kami persilakan satu mahasiswa saja dari Prodi Kebidanan untuk menanyakan materi yang telah disampaikan oleh Bu Fia. Kami persilakan, kami tunggu dari 10 detik. Oke, baik.